Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insani Khairati Ummah SM, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 dari lingkungan pemerintah Kabupaten Solok. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai core value dan employer branding dari ASN yang kita kenal dengan berakhlak. Apa itu berakhlak? Mari kita simak videonya. Berakhlak tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Core value ASN sendiri adalah berakhlak, sedangkan employer branding ASN adalah bangga melayani bangsa. Yang pertama ialah berorientasi pelayanan, yaitu komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demi kepuasan publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang di sana disebutkan bahwa fungsi ASN ada 3. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maka dari itu, poin pertama yaitu berorientasi pelayanan sangat berkorelasi positif dengan fungsi dari ASN itu sendiri. Adapun kode etik dari berorientasi pelayanan ini yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Serta yang ketiga, lakukan perbaikan tiada henti. Hal ini sangat sejalan dengan visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam Perpres nomor 81 tahun 2014 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 2010 sampai 2025 dan juga sesuai dengan Permenpan RB nomor 91 tahun 2021 tentang inovasi pelayanan publik. Mental melayani ini harus dimiliki oleh semua ASN yang ada di Indonesia. Mental melayani bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal yang paling kecil, dan kita mulai dari sekarang. Poin kedua dari core value adalah akuntabilitas. Sebagai seorang ASN, kita harus akuntabel, yaitu mempertanggungjawabkan semua yang telah dipercayakan kepada kita. Bagaimanakah potret layanan publik di negeri ini? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Ada 3 fungsi akuntabilitas menurut Bovens tahun 2007. Yang pertama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan mekanisme akuntabilitas ada 4. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang terakhir, akuntabilitas kebijakan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang ketiga adalah kompeten, di mana seorang ASN dituntut untuk terus belajar dan terus mengembangkan kapabilitas dirinya. Maka di tengah zaman yang VUCA ini, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, kita terombang-ambing di tengah perubahan. Maka dari itu, sebagai ASN yang profesional, kita harus terus mengembangkan diri kita sehingga tidak tergilas oleh zaman dan tidak tergiling oleh perubahan. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing, yaitu yang kita kenal sebagai Smart ASN 2024, serta mencapai Indonesia Emas 2045, maka dari itu kita perlu mengembangkan beberapa kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga kompetensi sosial kultural. Bagaimanakah cara bagi seorang ASN untuk mengembangkan kompetensi? Yang pertama bisa melalui pelatihan, dan yang kedua bisa melalui pendidikan klasikal maupun non-klasikal. Nah, kompetensi juga terbagi atas 3, yaitu pengembangan diri pribadi, pengembangan kompetensi. Yang kedua, membantu orang lain belajar, dan yang ketiga, melaksanakan tugas terbaik.
Dengan adanya kita mengembangkan kompetensi, diharapkan bisa mencapai Smart ASN dan bisa mencapai Indonesia Emas. Yang keempat, yaitu harmonis. Nah, Indonesia itu kaya akan adat dan budaya. Indonesia kaya dengan perbedaan. Indonesia kaya dengan suku, bangsa, dan bahasa. Namun, ada satu semboyan yang mempersatukan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua. Potensi dan tantangan seperti inilah yang harus kita taklukkan untuk menuju reformasi birokrasi yang profesional. Keberagaman bukanlah sebuah kelemahan maupun ancaman, namun perlu kita pandang sebagai kekuatan dan sumber kekayaan negeri kita. Dengan adanya harmoni di dalam core value ASN, diharapkan seorang ASN itu mampu untuk menyatukan perbedaan-perbedaan sehingga menjadi satu kekuatan, dan kita harus harmoni dalam mengelolanya sehingga kita bukanlah dipandang sebagai daerah yang terpecah belah. Namun, kita adalah Indonesia, kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masuk ke poin kelima dalam core value ASN, yaitu loyal. Nah, loyal ini adalah kita lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kode etik dalam loyal, dalam berbangsa dan bernegara sebagai seorang ASN yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, serta negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam, yaitu adaptif. Nah, di zaman yang serba berubah, di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, banyak tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi dan perlu kita taklukkan sebagai seorang ASN. Adapun perubahan-perubahan maupun persaingan antar negara di dunia ini yang bisa kita rasakan, yaitu dari segi olahraga, dari segi teknologi, dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi pemberantasan korupsi, serta inovasi dan teknologi. Pun dalam perkembangan teknologi, ada beberapa hal yang perlu kita kuasai sehingga tidak termakan oleh zaman, seperti kita harus menguasai big data, artificial intelligence, cyber security, sosial media, dan lain sebagainya. Jika kita tidak melakukan adaptasi atas setiap perubahan yang terjadi, maka bisa jadi kita akan tergilas oleh zaman. Masih ingatkah kita bahwa dahulu yang menguasai pasar handphone yaitu Nokia dan yang menguasai pasar sosial media yaitu BlackBerry? Namun sekarang ketika mereka tidak bisa beradaptasi dengan cepat dan lincah, mereka akan ketinggalan oleh pesaing-pesaing yang berdatangan. Yang terakhir, poin ketujuh, yaitu kolaboratif. Nah, di zaman yang serba canggih seperti sekarang, kalau segala sesuatu kita laksanakan seorang diri maupun satu instansi saja, itu akan menutup kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Maka dari itu, kolaborasi adalah salah satu kunci. Kolaborasi untuk mensukseskan program kerja, kolaborasi untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan, dan yang sudah kita rencanakan. Kerjasama, kolaborasi, bisa kita lakukan dengan siapa saja, baik dengan instansi pemerintahan maupun dengan instansi swasta, dengan tujuan yang sama, yaitu membangun Indonesia berdaya. Demikianlah pemaparan mengenai core value ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa kita pahami bersama dan semangat menjadi ASN yang bangga melayani bangsa.